sesuai dengan pembalokan yang sebelumnya, kita definisikan untuk bentang yang 9 meter sebagai B1. Kita select dulu untuk balok dengan bentang 9 meternya dengan cara diselect dan ditekan kontrol ya. Kalau ada yang kepencet gini nggak apa-apa, tetap tekan kontrolnya, kita klik ulang biar dia menjadi unselect. Setelah diselect seperti ini, kemudian kita lakukan Ctrl G, kita tulis ya menjadi balok B1, kemudian select type-nya kita rubah menjadi ke beam, kita OK, kemudian kita associate. Untuk balok B1 sudah didefinisikan ke dalam grup, dan kemudian kita definisikan balok dengan bentang 7,2 meter ke dalam grup. Kita masukkan, tinggal kita create ulang, kita tulis balok B2, kemudian select type-nya kita rubah menjadi beam lagi, kemudian kita associate, kita select lagi. Untuk yang B3 adalah dengan beam dengan bentang 4 meter, kemudian kita buat grup lagi balok B3, select type-nya kita rubah jadi beam, kita OK. Untuk balok B4 adalah balok dengan bentang 3,5 meter dan 3,6 meter yang telah kita rencanakan. Kemudian kita create, kita tulis balok B4, select type-nya kita ganti ke beam lagi, kemudian kita OK. Sampai di sini kita masukkan dulu propertiesnya. Untuk balok anaknya kita desain setelah properties selesai didefinisikan. Kita insert untuk baloknya berupa beton, kita pilih ke menunya prismatic, kita pilih rectangle. Untuk baloknya kita rencanakan tingginya 0,6 dan lebarnya 0,4. Kita add untuk balok B1, untuk balok B2 sama, balok B3 juga sama, balok B4 juga sama. Jadi kita punya 4 untuk masing-masing tipe balok. Kemudian kita tekan kursornya di gambar ini, di area gambar, kemudian kita Ctrl G untuk memilih atau menselect yang akan kita inputkan propertiesnya. Yang pertama adalah balok B1, kita klik, kemudian kita highlight. Oh sebentar, ini kita rubah dulu ke ini ya, ke properti 1, kita pilih balok 1, kemudian kita highlight, kemudian kita masuk ke properties, langsung kita assign to selected, kita assign to selected beam. Untuk B1 sudah, kita lanjut ke nomor 2, balok B2, kita highlight dan kita assign. Itu juga dengan balok B3, kita klik balok B3, kita highlight. Balok B3 belum terdefinisi ya, sama balok B4. Kita ulang, balok B3 adalah balok dengan bentang 4 meter. Kemungkinan kita tadi lupa belum associate, sudah kita associate. Untuk balok B4 kita tadi belum associate ya. Jadi kita associate. Kita kembali lagi untuk balok B3, kita highlight, kemudian kita assign to selected beam. Begitu juga dengan balok B4, kita highlight, kita assign to selected beam. Sorry ya, ini salah ini ya tadi ya. Nanti kita ulang. Ini kita hapus dulu. Kita ganti 03. Dan yang ketiga nggak ada. Kita highlight. Jadi kelupaan ya. Untuk yang B4 kita harus pindah dulu ini ke 4. Dan kita pilih balok B4, kita highlight.
kemudian baru kita assign to selected. Untuk struktur baloknya sudah terdefinisi seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan mendefinisikan balok anak. Balok anaknya berada di antara R1 dan R2 ini ya. Kita buat dulu. Kita kasihkan titik di antara bentang baloknya dengan cara select beamnya. Kemudian kita masuk ke menu geometri, kemudian kita insert node, kita pilih add midpoint. Jadi kalau kita kembali lagi ke geometri, ada titik tambahan di antara beam ini. Kita jadikan ini sebagai titik acuan untuk balok anak. Kemudian langsung saja kita add beam. Dan untuk bentang yang ini kan belum ada titiknya, kita nggak usah insert node, tapi kita bisa pakai menu di perpendicular intersection beam ini ya. Jadi dia akan mengeklik titiknya di antara beam pada sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan satu lagi ya untuk yang ini bentang 4 meter. Nanti direncanakan untuk titik yang ini adalah void untuk tangga, sama yang di ujung sini juga direncanakan void untuk tangga. Kemudian kita definisikan untuk baloknya sebagai balok P4, kita create P5, balok P5, balok anak. Kita beam, kita associate, sudah beam assign. Kemudian kita kasih properties juga. Kita masuk ke menu properties, kita buat properties baru, masuk ke prismatic. Kita buat untuk balok anaknya tingginya adalah 0,45 cm dan lebarnya 30. Dan untuk teman-teman nanti pasti juga bakal tanya ya, ini nilainya didapatnya dari mana? Apakah kita langsung merencanakan atau ada perhitungan sebelumnya? Kalau dari saya ini adalah nanti ada preliminary desainnya yang sudah saya hitung itu untuk bentang panjang sekian, dia perlunya untuk balok induknya 0,6 dan 0,4, sedangkan untuk balok anaknya bisa menggunakan 0,45, 0,3. Kemudian kita masukkan saja untuk balok ini ya, beamnya balok anak, kita assign to selected. Dan untuk yang di sini akan kita kopikan dari yang sudah kita definisikan. Tinggal kita select beamnya, kita kontrol, kita spasi, kita repeat ke sebelah kanan. Untuk yang kopian yang pertama, dia bentangnya adalah 13 meter. Kita kopinya all ya, jadi propertiesnya juga akan ikut nanti. Dia sudah ke copy. Selanjutnya kita copy lagi ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4 dengan jarak 9 meter. 9 meter, dia jumlahnya 4. Desainnya sudah, tinggal kita definisikan ulang untuk balok V5 nya ini. Highlightnya kan masih ada di depan nih. Kemudian kita akan menyesuaikan semua highlightnya nanti seperti ini. Kita select yang beam B5, kita samakan, itu kita associate. Jadi kalau kita nanti mau lihat si beamnya ini, balok anak B5, kita highlight, sudah mengeklik semuanya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ngeklikin satu-satu atau lewat properties. Untuk balok B1 kita lihat apakah dia terputus. Dia kan terputus nih R1 nya. Caranya membalikan,
kita klik lagi yang satu, udah ke select semua, kemudian kita pilih satu, kemudian kita associate. Itu juga untuk yang balok B2. Kita klik ini, kita associate, balok B3 juga kita associate ulang, keempat kita associate ulang. Kalau yang kelima barusan kita associate ya, kita associate lagi juga tidak apa-apa. Sudah. Untuk definisi balok induk dan balok anaknya sudah. Kita lihat untuk baloknya sudah terdefinisi, tinggal kolomnya ya. Ini kolomnya di sini masih berupa garis, jadi dia belum didefinisikan menggunakan properties. Sebelum situ kita juga bisa mendefinisikan plat dengan cara seperti ini. Kita select semuanya, kemudian kita masuk ke geometri, pilih add plate, kita kasih infill plate. 66 plate sudah terbuat. Namun ada beberapa yang harus kita voidkan. Kita ganti ke kursor plat, kita pilih yang ini sama yang ujung ini, kita hapus, kita delete. Dia akan tampak seperti ini. Di posisi tangga ya, kita desainnya. Kemudian kita buat propertiesnya, buat si plat lantai, kita masuk ke thickness, atau bisa masuk ke specification, kita pilih plate thickness, kita rencanakan 0,12 atau 12 cm, kita add, kita assign to view karena platnya semua ya, kita assign to view. Di platnya sudah punya properties, dan kita buatkan highlightnya plat lantai ya. Kita buat baru plat lantai. Di sini kita pilih plate, sorry ini tidak boleh ada spasi. Kita oke. Kemudian kita ganti kursor plat, kita Ctrl A, kita associate ke sini. Sudah ya. Coba kita highlight. Kalau kita ke plat, kita highlight ya, sudah. Kemudian kita akan mendefinisikan untuk propertiesnya kolom. Kemudian kita view, masuk ke view, kita will display biar kelihatan semuanya. Kemudian kita select beam parallel to Y, beam parallel to Y. Kemudian kita buatkan propertiesnya, masuk ke spesifikasi, kita masuk prismatic, rectangle. Untuk kolomnya kita desain minimal, sudah ada preliminarinya ya, saya hitung itu keperluannya lebih adalah 60 cm 60 cm. Kemudian kalau kita sudah select, langsung saja kita assign. Setelah di assign, jangan lupa kita grouping, kita klik, kita Ctrl G, kita create baru kolom K1. Select tab-nya, kolom itu juga adalah beam. Kita pilih OK. Kemudian kita associate. Ya, ini kan banyak muncul tulisannya ya. Untuk propertiesnya, cara menghilangkannya klik kanan, masuk ke label, pilih ini label property, kita gantikan none, kemudian kita OK. Setelah ini selesai, kemudian kita akan mengcopy bangunannya ke atas sebanyak 5 kali agar menjadi 6 lantai dengan cara kita menggunakan geometri kursor, kita select balok dan plat yang ada di lantai 2. Kemudian kita transitional repeatkan ke atas ke arah sumbu Y sebesar 4 dengan jumlahnya 5. Kita hitung ya, ini lantai 2, nanti tambah, kita coba dulu 4. Kita tidak usah kasih link step nanti. Kita selectnya semuanya ya. Kita select semuanya agar si kolomnya juga ikut ke arah sumbu Y.
dengan repeatnya 4 meter, kita jumlah 4 kali. Coba kita oke ya. Ada berapa lantai ya? Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada lantai 6, tinggal lantai atap. Kita copy ulang ke atas, sembunyi 4 meter, naik 1 kali, kita oke. Jika kita mau lihat ukurannya, dimensinya, kita lihat sampai ke atas sudah 24 meter, bentangnya 17,9 ya, dan bentangannya ini 62, sesuai dengan yang ada di Excelan kita tadi. Tingginya 24, lebarnya 17,9, bentangnya panjangnya adalah 62. Tinggi antar lantainya 4, dan bentangan antar kolomnya ada yang 9 meter, 4 meter, dan 7,2. Sampai di sini pemodelannya telah selesai. Untuk propertiesnya pasti akan mengikuti ya, karena kita sudah melakukan definisi properties di lantai 2. Coba kita render lagi, kita lihat. Semuanya sudah terdefinisi ukuran, balok, dan kolomnya. Jadi tadi kenapa kita masih di lantai 2 sudah mengisi properties, agar kita tinggal copy ke atas transformer repeatnya, itu sudah termasuk dengan propertiesnya, jadi sehingga kita tidak perlu input lagi propertiesnya, karena di desain ini kita desain bangunannya adalah tipikal. Setelah desain geometri dan properties selesai, kemudian kita masuk ke support untuk menentukan tumpuan dari struktur kita. Kita masuk ke support, kita tampakkan ke depan, view depan. Kita select semua titik-titik kolom yang ada di bawah. Kemudian kita pilih supportnya berupa fix. Kita buat dia jepit. Nah, desain kita nanti, bangunan ini akan ada bell cap dan porpelnya. Itu nanti akan kita hitung terpisah ya. Jadi sudah seperti ini. Kemudian kita tes dulu apakah struktur kita ini ada yang error atau tidak, dengan cara seperti ini. Kita masuk ke menu loading, kita buat satu beban mati dulu. Kita masuk ke primary load gauge, kita ganti loading type-nya menjadi dead. Detailnya kita buat dead load atau beban mati. Kemudian kita klik DL-nya, kita add. Kita insertkan self weight load-nya sebesar 1. Kalau kita tulis min 1, ini berarti adalah struktur ini menahan beratnya sendiri sebesar kapasitasnya. Seumpama dia ukurannya 60 kali 40, bentangnya 9 meter, jadi dia kalau dikalikan min 1, nanti beratnya dia adalah 0,6. Beratnya dia nanti kalau yang ini ya, itu 0,6 kali lebarnya 0,4 dikali dengan bentangnya 9, kemudian dikali sama massa jenisnya 2400 kg per meter kubik. Jadi kalau ininya min 1, kalau ini tadi min 1, angka-angka tadi itu akan dikalikan sebesar min 1. Langsung saja kita add, kita close, kemudian kita pilih service-nya, klik, kemudian kita assign to view. Jadi semua yang terlihat oleh layar kita ini akan diinputkan beban service sebesar min 1. Jadi dia akan menahan berat sendirinya dengan ukuran sendirinya tadi ya. Kita assign to view, kita assign, yes.
Setelah ini coba kita running, masuk ke analisis. Kita komen dulu ya analisisnya ya. Kita kasih ini, kita pilih no print aja. Pertama kita close, sudah perform analisis. Kemudian kita run dan kita save. Kita lihat apakah ada yang error atau tidak. Oh ya, setelah kita selesai, ini tidak ada error, tidak ada warning, dan tidak ada catatan ya, tidak ada note-nya. Berarti pemodelan kita sudah aman dan sesuai. Untuk tahap selanjutnya, jika kita lihat dari flowchart, pemodelan struktur sudah selesai sampai support. Kemudian kita baru masuk ke menu pembebanan.